Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Noviantika Diah Puspitasari, dan yang kedua Nafiatul Istiqomah akan mempresentasikan tentang ontologi pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani on dan ontos yang berarti ada, keberadaan, dan sedangkan logos yang berarti studi, ilmu tentang. Jadi secara etimologi, ontologi berarti ilmu tentang ada dan keberadaan. Istilah ontos adalah bentuk generatif dari Yunani on dan bentuk netral dari kata tersebut. Berdasarkan arti dari dua kata tersebut, ontologi bisa diartikan sebagai ilmu atau kajian mengenai yang ada sebagai yang ada. Dalam ontologi, yang ada tidak dikembalikan pada manusia, pohon, dan hewan, tetapi yang ada sebagai yang ada. Dengan kata lain, ontologi adalah studi mengenai makna dan hakikat dari yang ada. Ontologi menyentuh hal yang sangat mendasar bagi sebuah bentuk pengalaman. Yang kedua, hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka muncul suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Dasar ontologi pendidik adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan sebagai landasan dasar bagi pondasi ilmu, di mana terdapat dalam undang-undang. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Poin yang ketiga yaitu ontologi filsafat pendidikan menurut beberapa aliran. Yang pertama, pandangan ontologi progresivisme. Menurut pandangan ini, pengalaman adalah kunci dari pengertian manusia tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan nilai-nilai realita hidup sampai mati. Untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya eksperimen, pengamatan, diskusi kelompok, wawancara, observasi, dan lain-lain. 3. Pandangan ontologi perennialisme. Menurut pandangan ini menyatakan bahwa segala yang ada di alam ini terdiri dari materi dan bentuk atau badan dan jiwa yang disebut dengan substansi, maka yang dapat bergerak menuju tujuan untuk mendekatkan diri pada spiritual atau Tuhan. Keempat, pandangan ontologi rekonstruksionisme. Menurut aliran ini memandang bahwa realita itu bersifat universal, di mana realita itu sama di setiap tempat. Sementara itu, ontologi memiliki ilmu hakikat. Sedangkan hakikat menurutnya adalah realitas yang sebenarnya bukan keadaan yang sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Istiqomah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Noviantika. Di sini saya akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama, identifikasi problem pendidikan Islam. Problem sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti masalah. Jadi, problem pendidikan Islam itu berarti adalah persoalan atau permasalahan atau kesenjangan yang menjadi penghalang dalam proses pendidikan Islam. Ada 2 faktor yang mempengaruhi problem pendidikan Islam ini, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini seperti lemahnya manajemen pendidikan Islam, kurang profesionalnya pendidik atau guru, dan juga lemahnya kepemimpinan sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya seperti perbedaan alokasi dana dari pemerintah, adanya diskriminatif dari masyarakat terhadap lulusan dari pendidikan Islam, dan juga adanya dikotomi antara pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Lalu sebab yang kedua yaitu pendidikan Islam dalam tinjauan ontologis. Dalam ajaran Islam, realitas itu tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat alamiah, hal yang bersifat lahiriah, melainkan juga menyangkut realitas yang berkaitan dengan hal-hal gaib.
Kedua realitas tersebut berawal dari yang tunggal, yaitu Tuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa objek pendidikan Islam itu tidak hanya terbatas pada alam fisik saja, melainkan juga menyangkut terhadap Tuhan, yang mana kaitannya ini disebut juga dengan tauhid. Lalu subbab yang ketiga yaitu ada ruang lingkup kajian ontologis dalam pendidikan Islam. Ontologi pendidikan Islam itu ialah menyelami hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri, yang mana meliputi hakikat pendidikan Islam, yang mana pendidikan itu secara umum memiliki 3 arti, yaitu yang pertama taklim, yang kedua takdib, dan juga yang ketiga tarbiyah. Lalu yang kedua yaitu hakikat tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan secara umum dan juga tujuan pendidikan Islam secara khusus. Yang mana tujuan pendidikan secara umum ini adalah menciptakan generasi muda yang berkompetensi dan juga berakhlakul karimah. Sedangkan tujuan khususnya yaitu semua manusia itu harus menghambakan kepada Allah atau beribadah kepada Allah, yang mana tujuannya ini nanti untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia itu memiliki fitrah atau potensi yang mana harus dikembangkan. Nah, cara pengembangannya ini bisa melalui pendidikan. Lalu yang keempat, hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum sendiri berarti adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, dan juga kurikulum ini sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.